Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam program Tilik Desa saya akan mencoba melihat keunikan daripada masjid yang ada di Desa Kabunan, Kecamatan Taman. Ini unik sekali nih, namanya Masjid Lawang Sanga. Itu kalau bahasa Pemalang itu lawang, berarti pintu. Nah, seperti apa nanti kita tanya kepada takmir masjid Bapak Kusno Hadianto. Nama Lawang Sanga. Pintunya itu ada 9 atau bagaimana? Bisa diceritakan Pak? Memang nama Masjid Lawang Songo sesuai dengan namanya, lawangnya itu memang ada songo atau pintu 9. Tapi dibalik nama Masjid Lawang Songo mungkin pemirsa juga bingung. Tapi mungkin di Pemalang hanya satu inilah yang namanya Masjid Lawang Songo. Nah, jadi gini Mas, Lawang Songo itu memang masjidnya jumlah pintunya itu ada 9. Ya, di depan 3, samping kanan kiri 3 berarti jumlahnya 9. Ini bukan sekedar nama saja. Ya, tapi ada historisnya yang perlu saya ceritakan. Yang pertama, ini berkaitannya dengan manusia dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pastinya itu. Berarti iya, nama Lawang Songo itu adalah 9 lubang yang dimiliki oleh manusia. 9 lubang 9 lubang di manusia ya, dari mulai mata, telinga, hidung, kemudian mulut, kemudian yang di bawah ada sampai 2. Iya, itu jumlahnya ada 9. Lah, historis yang kami pakai, barang siapa yang bisa menjaga lubang 9 pemberian Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian historis yang kedua, kenapa kami menggunakan nama 9? Iya, gimana Pak itu Pak? Itu kami menghormati jasa para wali, terutama adalah wali Songo atau wali 9 yang telah mensiarkan Islam di Pulau Jawa. Berarti mencermatinya dari nama wali 9 itu Pak ya? Iya. Sehingga terjadi bahwa nanti masjid ini bikin 9 pintu, 9 dengan pintu itu ya Pak ya? Iya, jadi yang pertama, jadi perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di Pulau Jawa, sehingga kami ingin sebagai ketua takmir masjid agar generasi-generasi penerus mengerti bahwa perjuangan Wali Songo itu sungguh luar biasa jasanya, sehingga Islam bisa berkembang dengan Islam yang rahmatal alamin, yaitu Islam yang lemah lembut, bukan Islam yang radikal. Nah, ya, itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Kalau kita sebagai seorang muslim, kemudian ada ulama atau wali menyebarkan Islam dengan lemah lembut, dengan nama Islam itu sendiri adalah rahmatal lil alamin, untuk kesejahteraan umat di bumi ini Islam, maka kami berikan nama 9 wali atau istilah di masjid ada Lawang Songo, itu karena jasa seorang wali yang memang menyebarkan Islam dengan lemah lembut, dengan merubah perilaku manusia yang waktu itu jalannya belum lurus, diarahkan ke jalan yang lurus, tapi dengan sifat yang rahmatan lil alamin, penuh lemah lembut. Dengan sifat rahmatan lil alamin gitu. Ini berarti yang pintu yang kedua Pak ya? Ya. Kedua. Yang ketiga itu apa? Nah, arti 9 pintu atau Lawang Songo, yang satunya lagi karena kami kebetulan adalah backgroundnya kita tetap Islam itu kompleks. Islam itu bermacam-macam aliran, macam-macam. Lah kami kebetulan karena kami adalah mencintai ulama, mencintai wali, kami memang tendensi kami adalah Nahdlatul Ulama. Oh, dari Nahdlatul Ulama. Lah lambang daripada Nahdlatul Ulama, di samping itu ada lambang bumi, kemudian ada yang mengikat. Ada tali, maka di atas tali itu, di atas gambar bumi itu muncul yang namanya bintangnya, jumlahnya 9. Oh, bintang itu ada jumlah 9 Pak ya? Iya, itu lambang NU itu ada 9. Sehingga kami membawa nama Masjid Lawang Songo, pakai nama Lawang Songo. Yang pertama adalah lubang 9 yang dimiliki oleh manusia, barang siapa yang bisa menjaganya maka selamat dunia akhirat. Yang kedua, menghormati Wali Songo. Oh gitu. Iya. Satunya lagi
sesuai dengan lambangnya NU, bintangnya ada 9. Dengan jumlah bintang itu ya 9. Iya, itulah historis kenapa masjid kami beri nama Lawang Songo. Ini kan berarti yang sebelah sana Pak ya? Yang samping ada 3. Iya. Terus yang di depan ini Pak, ini kan Depan juga ada 3. Iya, depan juga 3. Iya, samping kanan, samping kiri 3. Kemudian kalau sekarang ini di mana-mana, bukan hanya di Pemalang ya, seluruh Indonesia itu kan berlomba-lomba masjid itu megah. Iya. Kalau kami bukan masjid megah, Konsepnya. tapi konsep kami adalah masjid unik. Kalau pemirsa pengen tahu, kayu yang dipasang untuk bangunan Masjid Lawang Songo itu diragum, itu istilah orang Pemalang, diragum bukan di Pemalang, Mas. Oh, ini berarti bukan dibikin oleh tukang orang sini sendiri, bukan Pemalang. Ini depannya dari mana ini Pak? Nah, ini Pak. diragum ya, itu di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, di Jogja. Kayunya ini apa kayu apa? Nah, ini kayu jati, kebetulan adalah kayu-kayu kuno peninggalan penjajah dulu. Oh, kebetulan dulu. yang memberikan wakaf tanah dan bangunan Masjid Lawang Songo adalah sang profesor. Beliau adalah guru besar ilmu hukum di Undip, yaitu Bapak Muksan. Sehingga Muksan. Iya, maka beliau itu konsep Masjid Lawang Songo disarahkan kepada kami pengurus masjid. Ini betul-betul diragum ya, itu dibuat di Jogja. Setelah di sana disetting kemudian ragumannya sudah selesai ya, dibawa dari Jogja ke Pemalang di Kabunan, kemudian di sini tinggal didirikan. Tenaga ahlinya semua dari sana karena kayunya diambilkan dari Jogja. Nah, ini berarti sejak kapan ini Pak? Itu tahun berapa? Nah, ini dibuat di Jogja sampai ke Pemalang itu. Kalau saat dirakit di Jogja itu kisaran antara tahun 2005. 2005. Iya, kemudian 2007 didirikan di Pemalang dan alhamdulillah diresmikan oleh Bapak, waktu itu adalah Bapak Junedi selaku wakil bupati. Waktu masih wakil iya, bupati di Pemalang. Waktu itu masih wakil bupati. Beliau mewakili Pak Mahrus untuk meresmikan Masjid Lawang Songo. Iya. Ketika itu Pak ya. Iya. Kemudian Mas, ya di dalam mungkin nanti lebih jelasnya lagi, lihat bangunan di dalam itu pilar-pilarnya itu mengandung arti itu semuanya itu. Pilar saka itu iya, istilah bahasa. Itu ada berapa itu sakanya? Sakanya itu ada 4, tapi pilar ya, pilar yang di atas itu dari mulai ke sana 2 itu kalau dihitung juga ada kaitannya dengan 17 rakaat. 17 rakaat. Iya, seperti itu. Jumlah sholat dan hari. Sekaligus bukan kami kaitannya dengan Allah saja, kami juga cinta tanah air, maka dikaitkan di samping 17 rakaat juga 17 Agustus. Oh, iya, jadi tiang tidak sembarangan Pak ya. Iya, jadi tiang itu ada 4 yang berdiri arah ke atas, kemudian yang menyamping semuanya yang dihitung menyamping. Itu ada 17. Ada 17. Oh, bisa Pak ya? Iya. Makanya Masjid Lawang Songo dengan keunikannya ada historis yang pemirsa kalau tidak tahu persis ya, yang tahu persis masalah kok Lawang Songo itu mungkin sedikit didengar oleh pemirsa itu aneh, masjid kok namanya Lawang Songo, tapi kalau tahu historisnya itu sungguh luar biasa. Lah ini pemirsa, ini mungkin para pemirsa bisa melihat bagaimana uniknya Masjid Lawang Songo yang ada di Kabunan. Kalau pemirsa melihat beberapa masjid-masjid yang ada di Pemalang, mungkin di Indonesia pun ya, tidak mengetahui apa arti daripada masing-masing pintu. Nah, di sini kami bisa menemukan bentuk mulai dari kayunya, perakitannya, sampai tukang. Itu yang bikin dari Jogja. Karena apa? Dia memberikan wakaf kepada orang Pemalang pada waktu itu. Nah, sehingga pada saat dibangunnya di sini itu mereka bisa melihat dan bisa untuk bercerita sejarahnya bagaimana, sehingga nama Lawang Songo dari masing-masing pintu itu bisa diceritakan. Nah ini terus bagaimana Pak? Ini kan berarti kan baru berapa tadi Pak? Kita sudah cerita sampai mana ini Pak? Iya, tadi baru masalah kaitannya dengan
historis Lawang Songo. Iya. Ya. Nah, sekarang Masing-masing. kaitan dengan keberadaan Masjid Lawang Songo ini satu, di samping sebagai syiar Islam menampung jamaah terutama di lingkungan Masjid Lawang Songo, kedua kalinya mungkin sebagai wisata religi. Oh, berarti bisa ini ya, bisa Ya. untuk wisata religi Ya. juga. Karena apa? Ada apa aja Pak? Coba. Bentuk masjid kami itu mungkin kalau panjenengan semua ke Demak, ya ini Iya. ada sentral seperti Masjid Demak. Oh, Ya. ada berbau sana ya? Iya, Kayak apalagi kayu-kayunya ini kan kayu kuno, ya. Dan tidak sembarangan, artinya kayu-kayu yang seperti jati seperti ini itu bukan jati-jati yang kemarin. Ini usia kayu jatinya saat dirakit di Jogja itu menurut Pak Muksan selaku pemberi wakaf itu sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah ratusan tahun yang untuk tiang-tiang penyangganya Yang buat tiang saka itu itu ya. Nah, ini. Kemudian dengan keberadaan Masjid Lawang Songo, para milenial yang kebetulan sudah menemukan pasangan itu banyak yang ijab kabul di Masjid Lawang Songo, Oh, Mas. berarti menginspirasi banget Pak ya? Iya, karena bentuk bangunannya antik sehingga anak muda sekarang yang sedikit religi itu kalau yang namanya nikah di masjid itu kebanggaan, ada yang masjid yang megah. Tapi kalau yang di lingkungan sini itu Iya. kebanyakan nyarinya di Masjid Lawang Songo karena apa? Bangunannya itu unik. Oh, ya. Jadi pemirsa, ini ternyata masjid ini tidak hanya sebagai sarana ibadah sholat saja seperti pada umumnya. Artinya mereka yang sudah memenuhi standar untuk bagaimana dia mau nikah, terus dia mau ijab kabul, itu mereka bisa memilih masjid sebagai media untuk ijab kabul. Jadi nih buat para pemirsa, khususnya warga Kabunan nih, tidak usah ragu untuk menciptakan sebuah aura yang religi banget nih. Itu silakan, yang lingkungan atau dusun yang lain bisa dipersilakan sebagai media ijab kabul di Masjid Lawang Sanga. Nah, akhirnya saya Rohim Nagasi bersama Tilik Desa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.